Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Saputri, nomor NIM 203117175. Di sini saya akan mereview mata kuliah kewirausahaan mengenai pendidikan sebagai barang ekonomi. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal yang terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi di suatu bangsa. Jadi, nanti kita akan ketika kita mempelajari ekonomi pendidikan, di sini kita akan mempelajari mengenai penerapan ilmu ekonomi dalam berbagai barang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Topik-topik apa saja sih yang akan dibahas nantinya dalam ekonomi pendidikan? Ada 5 topik. Yang pertama adalah kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika kita akan mempelajari ekonomi pendidikan, nanti kita akan mengetahui kontribusi apa saja sih pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari investasi di bidang pendidikan, termasuk pada kajian ini perhitungan untung rugi ekonomi sosial dari investasi pendidikan. Nah, ketika kita nanti mempelajari ekonomi pendidikan, nanti kita akan mempelajari juga perhitungan untung rugi ekonomi sosial dari investasi pendidikan. Yang ketiga, pengaruh pekerja berpendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pengaruh pekerja nanti kita akan mengetahui apa sih yang baik terhadap ekonomi dalam pertumbuhannya. Seperti pengaruh apa saja pekerja yang berpendidikan yang tepat terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah pembiayaan sektor pendidikan. Efek pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Nah, nanti kita akan tahu pembiayaan apa saja di sektor pendidikan mengenai pendapatan dan kemiskinan. Yang kelima adalah kualitas tenaga pengajar dan institusi pendidikan. Dalam kualitas ini, kita akan tahu kualitas yang baik terhadap tenaga pengajar dan institusi pendidikan. Apa sih persamaan antara ekonomi pendidikan dan ekonomi sumber daya manusia? Sama-sama membahas peranan dan pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun, adapun perbedaannya, apa sih perbedaannya? Ekonomi sumber daya manusia hanya fokus pada pembahasan sumber daya manusia semata, sedangkan ekonomi pendidikan fokus kepada bagaimana proses yang terjadi pada pendidikan dalam pencetakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam ekonomi pendidikan dianggap sebagai barang ekonomi. Mengapa? Karena segala yang menyangkut pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat bermanfaat dalam mengakselerasi perekonomiannya. Pendidikan dan sumber daya manusia. Hubungannya apa sih pendidikan dan sumber daya manusia? Hubungannya itu sangat erat ya, karena pendidikan itu adalah yang suatu lembaga pendidikan yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia atau subjeknya untuk meningkatkan kualitas pembangunan baik ekonomi ataupun pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di suatu negara yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, kita akan membahas aspek apa saja sih yang menarik dari pengembangan sumber daya manusia. Antara lain memiliki berbagai keuntungan, dan keuntungan yang paling penting apa sih?
Keuntungan yang paling penting adalah besarnya nilai eksternalitas yang dihasilkan sebagai akibat dari investasi yang dilakukan untuk manusia, baik investasi melalui pendidikan yang dilakukan untuk manusia, baik investasi melalui pendidikan di pelayanan kesehatan, terus gizi, maupun berbagai bentuk investasi lainnya yang menyebabkan manusia semakin tinggi nilai tambahannya. Sumber daya manusia, apa sih sumber daya manusia? Yang perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah subjek. Subjek adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, ada 4 kebijaksanaan pokok yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di suatu negara, menurut Mulyadi. Antara lain, yang pertama, peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan, maupun kualitas kehidupan seperti perumahan dan permukiman yang sehat. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, pendidikan dan perekonomian. Hubungan pendidikan dan perekonomian adalah hubungan yang sangat erat, yang dimana pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting di suatu negara, yang dimana suatu negara penting membangun sebuah sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas. Dan perekonomian adalah suatu aspek yang kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Peningkatan secara umum, pendidikan dan perekonomian. Pendidikan adalah suatu. Yang terakhir, pendidikan dan perekonomian. Pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting di dalam suatu negara, yang dimana suatu negara perlu adanya pendidikan untuk membangun pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan perekonomian adalah suatu aspek kehidupan di dalam suatu negara, yang dimana perekonomian adalah sangat penting dalam kebutuhan urusan rumah tangga di suatu negara. Dan kedua, ini adalah masing-masing kedua ini sangat berkaitan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peningkatan secara umum dalam mengakses pendidikan telah mampu menurunkan disparitas perbedaan tidak hanya antar negara, namun juga di dalam negara itu sendiri. Jika kita masukkan ukuran ketimpangan dalam pencapaian pendidikan seperti indeks konsentrasi Gini, di dalam populasi di masing-masing negara, kita akan dapat mengevaluasi temporer dalam kombinasi tentang rata-rata pencapaian pendidikan dalam populasi yang diukur dengan jumlah tahun rata-rata pada saat sekolah. Berdasarkan berbagai fakta yang ada, dapat dilihat bahwa negara-negara yang mampu memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang dimana dikarakteristikkan dengan semakin rendahnya perbedaan pencapaian pendidikan di dalam populasi. Ini memperlihatkan bahwa rendahnya perbedaan pencapaian pendidikan di dalam suatu populasi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara teori total jumlah dari pencapaian pendidikan adalah tanpa ada batasan, namun secara pelaksanaan di lapangan hal ini memiliki batasan di dalam suatu populasi, yang dimana salah satu alasan ekonomi adalah tidak rasional untuk tetap bersekolah.
dapat diakses bersekolah pada usia tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan yang secara teori dapat diakses oleh berbagai level usia, namun ternyata masih ada batasan yang menurut sebagian populasi bahwa tidak rasional untuk tetap bersekolah pada tingkat usia tertentu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.